Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila orang Arab berjumpa dengan orang Arab, mereka berkata, "Kaifa hal?" Dan apabila orang Inggris berjumpa dengan orang Inggris, mereka berkata, "How are you?" Dan apabila umat muslim berjumpa dengan umat muslim, maka jawabannya adalah wajib salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ja'alal qalamah lil kitabah wal kitabah lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifatu lil ibadah wal ibadatu lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Segala puji yang tak pernah henti hanya milik Allah yang Maha Suci. Segenap sanjung yang tak pernah tersanjung hanyalah milik Allah yang Maha Agung. Segenap rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang Maha Tahu. Tuhan semesta alam yang kasih sayangnya tiada tandingan. Maka sudah sepatutnya kita bersyukur dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat bertangkaikan salam kepada ruh junjungan alam, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penerang hati di kala tersakiti. Kepada Habibullah anak Abdullah warhati Aminah, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Yayasan dan Umi Yayasan, dan yang saya hormati Ustazah selaku juri yang adil lagi bijaksana, dan yang saya sayangi dan yang saya sangat sayangi teman-teman seperjuangan ayyuhal asdiqai bisaidah rahimakumullah. Adapun tujuan saya berdiri di sini bukan untuk foto model ataupun untuk berselfie menampakkan wajah saya yang sedikit berjerawat. Akan tetapi berdirinya saya di sini hanya untuk melantunkan sebuah pidato singkat yang insya Allah dapat diambil manfaat meskipun hanya satu kalimat, yakni yang berjudul pentingnya peran pemuda dalam perkembangan zaman. Asdiqai bisaidah rahimakumullah. Membahas tentang pemuda pasti identik dengan masa muda, bukan? Tentu masa yang penuh dengan semangat. Dikarenakan apa? Karena pada masa muda inilah kita dianugerahi Allah Subhanahu wa taala fisik yang kuat, tangan mengangkat barang yang berat, kaki berjalan dengan cepat, mata melihat dengan tepat, wajah tampan dan cantik dan memikat. Maka sudah seharusnya kita gunakan untuk senantiasa beribadah kepada Allah yang Maha Hebat. Namun ayyuhal asdiqai bisaidah, sangat memalukan, menyedihkan, bahkan memilukan di zaman yang serba modern, di era globalisasi sekarang ini, tidak sedikit dari pemuda yang serba ada, serba segala, yang HP-nya Nokia, laptopnya Toshiba, mobilnya Avanza, sawahnya Lega, kontrakannya di mana-mana, namun hatinya gegana. Kenapa? Karena mereka terjerumus dalam lubang maksiat yang mereka perbuat sendiri. Pantaslah Bung Karno, proklamator Bung Karno pernah berkata, "Give me you then, we will shake the world." Berikan kepadaku 10 pemuda, niscaya akan kukencangkan dunia ini. Mengapa berkata seperti itu? Kita selaku pemuda-pemudi Islam, harapan bangsa, negara, agama, bahkan harapan mertua. Betul apa betul? Betul. Apa peran
kita sebagai santri, kita penjunjung tinggi estafet pemerintahan dalam negeri maupun secara bangsa, agama maupun secara bernegara. Betul apa betul? Betul. Sebab sebagaimana pepatah mengatakan, syubbanul yawm rijalun ghadin, yang sudah ismida tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Betul saudariku? Betul. Malah kita menjadi santri yang cerdas, cerdas secara akhlak, cerdas secara ilmu. Bukan hanya ilmu pengetahuan agama, tapi juga ilmu pengetahuan umum. Sebab salah satu ilmuwan Albert Einstein pernah berkata, ilmu pengetahuan umum tanpa ilmu pengetahuan agama adalah buta, dan ilmu pengetahuan agama tanpa ilmu pengetahuan umum adalah rusak. Maka sebagai santri yang beriman dan bertakwa yang cerdas, mari kita tuntut ilmu, bukan hanya tentang ilmu pengetahuan agama, namun juga ilmu pengetahuan umum, agar menjadi santri yang cerdas, menjadi pemerintah, bukan hanya menjunjung tinggi agama dan tauhid, namun juga memakmurkan bangsa Indonesia dan juga membanggakan orang tua, mertua, dan juga suami kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai pepatah pernah mengatakan, inna fi yadi syubbani amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sudah tahu artinya? Tetap akan saya beritahu meskipun sudah tahu. Sesungguhnya di tangan para pemuda-pemuda urusan suatu umat, dan di langkah-langkah mereka lah kehidupan suatu umat. Mengapa ada pada kita? Sudah tahu alasannya? Kita adalah harapan bangsa, pemuda yang menjunjung tinggi tauhid Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tahu tauhid, sudah barangkali kita sudah mengetahui apa yang harus dilakukan dalam berbangsa. Betul apa betul? Betul. Namun hadirin, seperti yang kita lihat dalam perayaan memperingati di 1 Muharram, tidak sedikit dari umat muslim di dunia ini merayakannya. Betul. Namun, apakah mereka tahu apa tujuannya? Tidak, miris sekali hadirin. Pemuda-pemudi diliburkan dalam perayaan 1 Muharram. Apa yang mereka lakukan? Bukannya menghadiri pengajian-pengajian di masjid, namun malah pantang-panting bonceng sana sini, minta uang kepada orang tua untuk pengajian. Namun apa hasilnya? Ya dek, jalan makan bakso. Betul apa betul? Betul. Mereka rela membohongi orang tua mereka demi perempuan yang merusaknya. Perempuan inilah perusak dalam sesuatu apapun, dalam bentuk hal apapun, perempuan adalah perusaknya. Betul apa betul? Betul. Sebab pancaran yang dikeluarkan seorang perempuan lebih pahit daripada racun. Betul saudariku? Betul. Jadi sebagai perempuan Islami yang sudah berhijrah, yang sudah diberikan kepada pondok yayasan ini, mari kita berhijrah sesuai dengan hijrah Nabi Muhammad, hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, hijrah dari seluruh perilaku yang di sana yang diberikan oleh kaum Quraisy. Maka kita sebagai santri, mari kita hijrah dari perbuatan yang buruk yang dilakukan di masa yang lalu, maksiat, yang pacaran putuskan. Betul. Bukankah syarat masuknya sini tidak boleh pacaran? Betul. Maka sekarang, apapun kita melihat orang yang pacaran, ada seorang santri yang bercerita kepada saya, Windy, saya kalau orang berpacaran itu pengen pacaran loh. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ia hanya melihat enaknya saja, ditraktir cowok, dijemput cowok, iya kan? Iya dong. Tapi apa untungnya? Bukannya itu untungnya, itu hanya di dunia. Namun apa sebabnya? Di akhirat kita akan mencium bau surga karena melakukan zina. Padahal sudah dikatakan 17:32, apa artinya? La taqrabuz zina. Sudah dikatakan orang yang berpacaran tahu itu zina, tapi mereka lakukan. Maka itu mereka sudah terjerumus dalam lubang maksiat yang sedalam-dalamnya. Maka tempat mereka di dalam neraka jahanam, neraka yang paling bawah. Betul apa betul? Betul. Maka dalam perayaan 1 Muharram ini, marilah kita berhijrah baik dari perilaku, dari segi apapun, menjadi lebih baik. Setuju? Mari kita berhijrah bersama. Wahai ukhtiku, wahai sahabat-sahabatku, manis, cantik, cantik jelita, berparas indah, walaupun saya jerawatan, doakanlah hilang. Yang jerawat
ayubi sa'idah rahimahullah. Tidak puasa tapi sangat haus karena berbicara dengan suara yang tinggi. Betul? Ya kan cantik? Jadi untuk pidato singkat yang saya paparkan, semoga sedikit banyaknya dapat ilmu yang kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Meskipun hanya satu ilmu, insya Allah akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan satu pahala. Alhamdulillah. Bukan saya mengajak kalian untuk mengamalkannya juga, tapi saya juga ingin mengamalkannya karena saya juga belum tentu baik. Saya hanya menyampaikan apa yang tertulis di buku dan saya pelajari. Jadi untuk pidato singkat ini tidak banyak penutupan kepada ikhtiku yang cantik. Allahumma bi'ila aqwalil thariq ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiru kalam minni, I am in the permission to edit with you. And the last I say,